Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adara Kalvani Mazin dengan NPM 2026268. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian subjek hukum dalam hukum internasional dan negara. Perkenalkan, nama saya Gustima Syafira Berlia dengan NPM 2010272. Saya akan menjelaskan mengenai organisasi internasional dan INGO. Saya Mediana Mle Putri dengan NPM 20270. Di sini saya akan menjelaskan tentang individu dan perusahaan transnasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shan Sesiola dengan NPM 201000269 kelas F. Saya menjelaskan tentang ICRC dan Organisasi Pembebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Afriza dengan NPM 201000271. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kaum beligeransi. Pengertian subjek hukum dalam hukum internasional. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi, pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional ternyata tidak terbatas pada negara, tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan seiring dengan tingkat kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi, dan transportasi, di mana kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks. Subjek hukum internasional harus memiliki kecakapan untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya. Yang pertama, mampu untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional dan nasional. Yang kedua, menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional. Yang ketiga, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional. Yang keempat, menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Macam-macam subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa karakteristik negara yang pertama harus memiliki wilayah. Suatu wilayah yang pasti yang merupakan persyaratan mendasar adanya suatu negara. Hukum internasional tidak menentukan syarat seberapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara. Yang kedua, memiliki penduduk. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Tidak ada persyaratan jumlah minimum penduduk yang harus dimiliki suatu negara. Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, pemerintahan. Pemerintahan adalah syarat utama dan terpenting untuk eksistensi suatu negara. Tataran organisasi dalam suatu negara diperlukan, yang nantinya akan mengatur dan menjaga eksistensi negara tersebut. Maka pemerintahan mutlak harus ada dalam suatu negara. Yang keempat, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan. Suatu negara dikatakan merdeka jika wilayahnya tidak berada di bawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain adalah kemampuan dalam pengertian yuridis baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, bukan kemampuan secara fisik. Macam-macam bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang memberikan kekuasaan penuh pada pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri. Yang kedua, negara federasi. Negara federasi merupakan gabungan sejumlah negara bagian yang sepakat untuk membagi wewenang antara pemerintah federal dengan negara bagiannya. Yang ketiga, negara konfederasi. Negara konfederasi adalah gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Yang keempat, negara mikro. Negara mikro adalah suatu negara yang merdeka dan memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki wilayah, penduduk, dan sumber daya manusia serta sumber daya ekonomi yang sangat kecil. Yang kelima ada negara netral. Negara netral adalah negara yang kemerdekaan dan integrasi politik dan wilayahnya dijamin secara permanen dengan perjanjian kolektif negara-negara besar, dengan syarat negara yang dijamin tersebut tidak akan pernah menyerang negara lain kecuali untuk membela diri.
Yang keenam ada kondominium. Suatu kondominium timbul bila terhadap suatu wilayah tertentu yang dilaksanakan penguasa bersama 2 atau 3 negara. Yang ketujuh ada negara protektorat. Negara protektorat adalah negara merdeka dan berkedaulatan penuh tetapi berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat berdasarkan suatu perjanjian internasional. Yang terakhir ada wilayah perwalian. Wilayah perwalian adalah wilayah yang pemerintahannya diawasi oleh Dewan Perwalian PBB karena dipandang belum mampu memerintah sendiri. Subjek HI yang kedua adalah organisasi internasional. Apa itu organisasi internasional? Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh 2 negara atau lebih. Organisasi internasional merupakan international person karena merupakan subjek hukum internasional dan mempunyai legal personality. Menurut Leroy Bennett, organisasi internasional yang menjadi subjek HI memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, permanent organization to carry on a continuing set of functions. Yang kedua, voluntary membership. Yang ketiga, basic instrument setting goals, structure, and method operation. Yang keempat, a broadly representative consultative conference organ. Dan yang kelima, permanent secretariat to carry on continuous function. Ada 2 syarat penting agar organisasi internasional dapat menjadi subjek hukum internasional. Yang pertama, organisasi internasional tersebut dibentuk dengan suatu perjanjian internasional oleh lebih dari 2 negara. Dan yang kedua, organisasi internasional tersebut memiliki sekretariat yang tetap. Subjek hukum internasional yang ketiga adalah International Non-Government Organization atau INGO. INGO atau disebut juga organisasi privat internasional adalah bagian dari apa yang disebut organisasi internasional. Sejak tahun 1945, jumlah dan kiprah INGO semakin besar. Contohnya seperti Carver, Oxfam, Save the Children, World Vision, Amnesty International, Human Rights Watch, dan Greenpeace. Convention on the Recognition of the Legal Personality of INGO 1986 merupakan contoh instrumen hukum yang mencoba untuk menetapkan status hukum INGO. Konvensi ini dibentuk dan ditandatangani oleh negara-negara anggota The Council of the Europe yang mengakui dan menyadari semakin besarnya peran INGO dalam hubungan internasional. Pada pasal 1 konvensi yang ditetapkan di Strasbourg menetapkan bahwa persyaratan INGO meliputi yang pertama, have a non-profit aim of international utility, memiliki tujuan laba utilitas internasional. Yang kedua, have been established by an instrument governed by the internal law of party, yaitu telah ditetapkan oleh hukum internal partai. Yang ketiga, carry on their activities with effect in at least 2 status. Jadi dalam menjalankan aktivitas organisasi tersebut setidaknya mempunyai dalam dua status. Dan yang terakhir adalah have their statutory office in the territory of a party and the central management and control in the territory of that party or of another party. Memiliki kantor hukum di wilayah suatu pihak dan manajemen pusat dan kontrol di wilayah pihak tersebut atau pihak lain. Yang keempat, ada individu atau natural person. Pengakuan hukum internasional terhadap individu sebagai subjek HI terbatas pada dimungkinkannya individu dituntut di depan pengadilan internasional untuk bertanggung jawab secara pribadi atas namanya sendiri terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang telah dilakukannya. Kelima, perusahaan transnasional. Perusahaan internasional adalah perusahaan yang didirikan di suatu negara, tetapi beroperasi di berbagai negara. International personality, perusahaan transnasional hanya ada ketika hubungan internasional yang dilakukan diatur oleh hukum internasional. Yang keenam ada ICRC, International Committee on the Red Cross. ICRC atau Palang Merah Internasional merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya Palang Merah Nasional negara-negara dan berkedudukan di Swiss. ICRC hanya bergerak di bidang kemanusiaan, memberikan perlindungan terhadap korban perang baik skala domestik maupun internasional.
Yang ketujuh ada organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya. Bangsa yang memperjuangkan haknya adalah suatu bangsa yang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan negara asing yang menjajahnya. Meskipun banyak yang menamakan kelompoknya organisasi pembebasan, tetapi tidak semua mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Karena tidak ada kriteria objektif untuk menentukan apakah suatu kelompok sudah berhak menyandang status sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya atau belum. Pertimbangan-pertimbangan politik masyarakat internasional lebih dominan dibandingkan aturan hukum internasional. Kemampuan kelompok tersebut untuk meyakinkan masyarakat internasional mengenai keberadaan cita-cita yang mereka perjuangkan sangat menentukan ada tidaknya atau besar kecilnya dukungan masyarakat internasional kepada kelompok mereka. Kaum beligeransi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Unsur yang harus dipenuhi untuk mendapat pengakuan sebagai beligeransi yaitu yang pertama, terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas. Yang kedua, harus menggunakan tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya. Yang ketiga, harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah di bawah kekuasaannya. Dan yang terakhir, harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.